Nah, inilah dia charger kita. Udah aku gambar blok-bloknya untuk menyingkat waktu. Satu blok depan ini dari unit power. Bisa dari jala-jala listrik, bisa dari solar cell, bisa dari generator, entah misalnya generator listrik, bisa juga turbin air, turbin angin, macam-macam lah. Pokoknya ini sumber listrik lainnya. Kemudian dia bisa disetel arusnya. Setelan arus ini walaupun tidak misalnya pas kali, misalnya 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere gitu, tahap-tahap dia, tapi dikendalikan dari microcontroller. Kemudian power fed ini untuk mengirim arus ke baterai. Ini tujuannya sebagai relay juga, kalau udah penuh matikan. Kayak gitu dia. Kalau belum penuh, teruskan. Nah, kemudian di sini ada sensor arus satu lagi. Kalau di sini kan setting arus. Di sini sensor arus. Kita pakai sensor arus yang bisa tahan 30 ampere. Walaupun range pemakaian kita 0 sampai 5 ampere. Kenapa? Karena pada saat dikontakkan baterai itu, mau arus besar dia, tiba-tiba sebentar. Rusaklah sensor arus kalau arus yang lewat terlalu besar. Nah, kemudian di sini ada relay pemutus arus sementara. Untuk apa? Karena kalau baterai diukur tegangannya, pada saat terhubung semua, maka yang tegangan terukur itu bukan tegangan baterainya, tapi termasuk tegangan jalur-jalurnya ini semua. Jadi kalau mau kita periksa tegangan baterainya udah penuh atau tidak, dilepaskan dulu sebentar. 1 detik itulah. Lepaskan 1 detik, ukur tegangannya. Makanya di sini ada mengukur tegangan sesaat pada baterai. Nah, kalau sudah penuh, dia bilang baterai sudah penuh. Titik segala macam lah. Atau ada display. Nah, kemudian mematikan arus. Nah, ini setting ini tujuannya begini. Karena baterai kan macam-macam. Ada baterai basah, ada baterai kering. Yang baterai kering pun ada yang lithium, ada nikel kadmium, ada lithium polimer, ada lithium perum, fosfat, entah apalah, banyak macamnya. Jadi setiap jenis baterai itu beda arus pengisiannya, Jadi mungkin sini ada pemilihan lah dia. Kemudian ini ada RTC sama micro SD untuk data recorder. Untuk tujuannya begini, mencatat kejadian-kejadian sepanjang pengecasan. Misalnya berapa setting arus yang dibuat, berapa sebenarnya arus yang diizinkan, jam berapa mulai dicas, jam berapa penuh. Terus meneruslah dicatat ini, walaupun entah tiap detik lah, misalnya paling tidak dicatat entah 10 detik sekali. Untuk apa dicatat? Jadi misalnya kita sudah ambillah baterai yang sudah dicas itu, kita pakai. Oh, rupanya begini yang bagus. Berapa jam sebenarnya pengecasan yang bagus ini? Nah, ini semacam tempat kita evaluasi pekerjaan. Kemudian dari mikro ini ada juga ini pengiriman data ke sini. Kenapa perlu? Karena baterai ini kan enggak semuanya sama yang diinginkannya. Ada perlu dia 14,4 volt. Jadi dikirimlah kemari perintah. Bikin tegangan 14,4 volt. Begitu. Arusnya 2 ampere. Nah, setting arus. Kemudian ini kan bekerja on. Di sini diperiksa apakah 2 ampere atau tidak. Kalau 1 ampere bilang lagi, 2 ampere weh. Oh, ke sini 2 ampere. Nah, pindah ke 2 ampere, tengok. Udah 2 ampere, udah. Oke, biarkan. Nah, begitu. Jadi ini semacam loop yang menjaga supaya arus yang ditetapkan pada keypad ini terjamin. Kemudian charging ini ada tertulis di sini maksimum 10% dari AH baterai.
Jadi kalau kita lihat di baterai itu tertulis lah nih, biar aku, ini dia. Jadi di sini ada tertulis di baterai ini 7,2 ampere jam. Berarti kalau 7,2 ampere jam, 10% dari 7,2 itu berarti sini 720 miliampere. 0,7 3/4 ampere. Nah, gitulah 3/4 ampere. Cuman 1 ampere pun dibikin nggak apa-apa lah orang kita. 1 ampere gitu. Kenapa? Karena kalau arusnya terlalu besar, pengisiannya masuk, baterai itu panas. Kalau panas baterai itu, pengisiannya tidak bagus. Nggak penuh dia walaupun sudah penuh diukur. Nah, pas misalnya diukur dia, kan tadi ada pengukuran kita di situ, relay sementara diputuskan mengukur baterai, udah penuh katanya. Lalu nanti dipakai rupanya baru 80%. Kenapa? Dia nggak boleh panas. Diisi nggak boleh panas dia. Makanya sebenarnya harusnya ada di sini sensor temperatur sebenarnya. Biar ku bikin lah. Seharusnya di sini ada sensor temperatur. Nah, jadi sensor temperatur ini nanti melaporkan ke microcontroller bahwa temperatur terlalu tinggi. Nah, kalau temperatur melebihi temperatur yang diizinkan, jadi mau diapain? Nah, kan gitu. Ya, diberhentikan sebentar chargingnya. Tunggu dulu temperatur lagi mengizinkan. Kalau temperaturnya udah turun lagi, baru boleh dicas lagi. Kalau enggak ya sia-sia. Nah, ada sensor temperatur baterai. Jadi kalau misalnya baterai itu panas, diteruskan cas sia-sia, kan arus listrik jalan terus, rugi lah. Selain rugi di sini, di baterai pun tidak masuk. Nah, jadi terlalu banyak ruginya. Nah, saya kira udah ada lengkap di sini untuk membuat intelligent charger, constant voltage charger. Nah, jadi ini dijadikan ini, begitu. Menggambar rangkaian, membuat PCB, merakit. Kalian di 3 fisika, orang hebat.